Apa mau menghadapi Allah dengan kotor? Telinga kotor, mata kotor, hati kotor, hati bersih. Makanya apa kata Agim? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jendela hidup ini. Kalau salah-salah sedikit maafkan. Bersihkan daripada hasad, bersihkan daripada dengki, bersihkan daripada busuk hati, bersihkan dari sum'ah, bersihkan daripada riya, bersih. Makanya selesai berwudu kita menghadap ke kiblat, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku orang yang mensucikan. Ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah suci, sudah bersih, tapi hati ini kadang masih kotor. Ustaz Somad tuh pandai ceramah aja tuh, jangan-jangan hati dia kotor. Kepala batu tuh, hati berbulu. Bersih hati. Alhamdulillah, belum lagi ada alat detektor kesucian hati. Andailah di airport Sultan Syarif Qasim II ada detektor hati, lewat kita berbunyi dia, tet, busuk hati, tet, Pak, Bapak buka ikat pinggang. Aku tak pernah pakai ikat pinggang. Tak ada ikat pinggang. Saya tak pernah sekalipun pakai ikat pinggang, gara-gara si risau detektor dulu. Bunyi juga Pak, mana ada, rupanya udah mur kabel itu. Ada detektor, tapi ada detektor satu lagi. Detektor apa itu? Detektor busuk hati. Allah Ta'ala sayang sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sayang, maka tak dinampakkan. Andai sekali busuk hati langsung nampak ciladik cik. Sekali busuk hati satu titik, sekali busuk hati satu titik. Mungkin muka kita ini udah titik-titik semua. Oleh sebab itu maka jagalah ini, jangan sampai. Kalau mau jalan-jalan acara ulang tahun King Motor Club aja membawa bersih sebersih-bersihnya, tidak ada noda sedikit pun, tidak ada becek sedikit pun. Padahal mau ditampilkan ke depan manusia, ini yang menengoknya manusia. Bagaimana mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ditampilkan ini apa? Oleh sebab itu pelajaran yang ketiga adalah kesucian. Kita jaga kesucian ini, jangan sampai kita nodai. Begitu diperiksa bersaranglah semuanya. Zahirnya alhamdulillah sudah bersih, bersih dari narkoba, bersih dari sabu-sabu, bersih dari putau, bersih dari mix-max, bersih dari vodka, bersih dari Budweiser, bersih dari Carlsberg, bersih dari kopi. Kopi kok kotor Pak? Kopi campur spiritus. Dia mau mabuk, duit tak ada, antuang kopi, masuk spiritus, minum, menggelegak jantung kepala sana, langsung cari paret, mati kotak. Oleh sebab itu kita jaga ini semua. Alhamdulillah, namanya memang King Motor Club, tapi ternyata ke masjid. Dari mana Ustaz tahu ke masjid? Saya dibawa dari masjid tadi. Tak ada dibilang, Ustaz nanti kami undang ya, silakan datang sendiri. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Tapi saya dijemput, disediakan motor, dibawa bersih. Ini kebersihan yang mesti kita jaga. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tabayun, klarifikasi. Ustaz Somad, saya senang dengan ceramah Ustaz, tapi ada satu yang saya tak senang. Ini mesti saya tanyakan sama Ustaz. Apa namanya? Kenapa Ustaz pakai peci itu yang berbulu-bulu banyak? Ini saya beli di mana? Waktu ke Mesir kemarin. Berapa harganya Pak Ustaz? Tak usah lah tanya-tanya. Memangnya kamu apa? Saya mau minta belikan satu. Klarifikasi. Jangan sampai ada fitnah. Jangan ada dusta di antara kita. Hubungan saya alhamdulillah dengan Ustaz Griven baik, dengan Pak Raymond baik, dengan sahabat-sahabat baik, dengan Pak Sekda sampai hari ini baik. Belum pernah kami suuzon, belum pernah macam-macam sampai hari ini. Sama orang baik. Adapun orang-orang yang memfitnah saya sudah maafkan mereka lama. Ustaz maafkan mereka? Ya, dilemparnya Ustaz pakai batu, maka Ustaz maafkan. Saya lempar dia pakai bunga. Saya kirimkan bunga. Sudah 2 kali Pak Ustaz, tetap bunga. Kalau 3 kali, yakinkan potnya ikut sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam maaf ini, maaf mungkin selama persahabatan, mungkin dalam pertemanan, maka ini dijaga. Dalam kehidupan touring kita mesti tahu start dari mana, tujuan kemana, pulang kemana. Itulah hidup.
Dalam touring kita mesti ini siap semuanya, gasnya, koplingnya. Itulah hidup. Dalam touring kita harus bersih, kita harus, inilah hidup. Harus semuanya sempurna. Kita mengambil pelajaran tak perlu jauh ke bulan. Nabi mengajak umat mengambil pelajaran yang dekat-dekat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tengoklah bagaimana unta diciptakan. Yang paling dekat dengan mata orang Arab unta. Begitu bangun tidur nampak unta. Tengok unta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Jadi kalau untuk kelompok king motor club, apakah kamu tidak menengok bagaimana king diciptakan? Itu yang paling dekat dengan dia. Afala yanzuruna ilal ibili, unta diciptakan. Unta yang begitu besar, bisa tidak minum sampai 3 bulan, ada penyimpanan air di tenggorokannya. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambil pelajaran dari dekat. Ila sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit ditinggikan. Wa ilal ardi kaifa nusibat, wa ilal jibali kaifa nusibat, bukit-bukit bagaimana ditancapkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi dihamparkan. Ini kerak bumi sama macam karpet ini, gelombang. Seandainya tidak ada bukit yang menancap seperti alas, kalau tidaklah dipasang, goyang deh. Maka yang menancap di permukaan bumi ini adalah gunung-gunung. Makanya sampai masanya nanti gunung Kelut, gunung Kidul, gunung Merapi semua tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil mau hush. Letakkan bulu kambing, letakkan tapak tangan. Mau hush, seperti bulu yang ditiup angin. Begitulah gunung Bromo, gunung Kidul, gunung Merapi meletup semuanya seperti bulu kambing ditiup angin. Seketika itu juga tercabut, maka kerak bumi pun bergoncang, bergoyang. Kita pun di atas ini, wataron nasa sukara, kau lihat mereka seperti mabuk, wa mahum besukara. Mereka bukan mabuk, walakinna azaballahu syadid, tapi azab Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu, apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada harta, tak ada anak, illa man atallaha biqalbin salim. Menghadap Allah membawa hati yang bersih-bersih. Bagaimana dengan kulit daging Pak Ustadz? Putih kemerahan. Bagi yang tak nampak putih kemerahan terlalu jauh. Sawo matang, putih kemerahan, kuning langsat. Di mata cacing semuanya sama, karena cacing tak punya mata. Dia tidak punya kulit, makanya cacing tak hidup di atas tanah, karena dia tak punya kulit, tak bisa kena sinar matahari. Dia tak punya kaki, makanya dia dalam tanah. Dia tidak punya mata, cacing tak punya mata. Begitu kata Imam Al-Jahis, peneliti, tak ada mata. Tapi Allah Maha Adil. Cacing diciptakannya hidung yang tajam luar biasa. Jarak penciuman cacing radius 1 km. Andai Abdul Somad mati ditanam di sini, digali, maka 1 km cacing-cacing mencium baunya. Yang pertama busuk di badan ini mata. Yang pertama busuk. Makanya perempuan paling takut matanya hitam. Maka sebelum tidur malam dipotongnya timun kata. Tak ada timun, tomat. Besok pagi mau menyambal, tomat itu digiling. Membusuk hitam. Makanya kalau kita tonton film hantu Cina kan hitam. Tempelkan kertas berhenti deh. Lalu kemudian yang membusuk lagi usus. Usus ini busuk, besar, meletup, terus keluarlah ulat-ulat, nanah, darah, membusuk. Sebulan dalam tanah membusuk. Cacing-cacing pun mencium. Apa kata cacing? Brownies bro. Mereka pun datang. Habislah daging yang selama ini daging, darah, tulang, kuku, bulu, sumsum habis dimakan. Habis. Makanya ketika kemarin penggalian makam di PLTA Kota Panjang, berapa kampung, ketika digali Pak Ustadz Somad, ketika digali makam datuk kami, tak ada, tapi tetap juga kami ambil secara seremonial, kami pindahkan. Kenapa? Karena kami tak ingin baca Yasin di atas kolam. Jangan sampai kau kemana? Mau ziarah kemana? PLTA? Yasin kolam. Maka dipindahkanlah kuburan secara seremonial. Artinya apa? Tulang belulang pun habis, tak berkesan. Yang kau bawa menghadap Allah hanya illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Kalau pernah ibu bersedekah, ini pintu masuk sedekah. Itulah yang nolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz tuh pandai ceramah aja itu, bukan pernah dia bersedekah. Ceramah. Saya mau menunjukkan saya pun pandai bersedekah.
1, 2, 3, 4, 5. Nampaknya kalau untuk musola 500 cukup. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bawa sebelum saya berubah pikiran. Adapun duit yang banyak tak bisa menolong. Nih, kadang ada orang nih kalau dibawa berzikir di Masjid An-Nur, dibawa berzikir Masjid An-Nur, Ustaz Mustafa. Saya yang paling sedih menengok duit ini keluar. Rasa-rasa nampak Presiden Soekarno melambai. Berapa banyak orang bersedekah lama membuka dompet. Lama. Apa yang dicari? Mencari pati murah Pak Golo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa